Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep kontrak pengembangan dan pemanfaatan produktif. Kami sebelum memulai presentasi tersebut, sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dekas Putra Sapadilla. Yang kedua, Muhammad Farhan. Yang ketiga, Dimas Iva Aulia. Yang keempat, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Khairil. Konsep kontrak pengembangan dan pemanfaatan produktif. Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kontrak menjadi elemen penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas antara pihak terkait. Kontrak ini melindungi hak dan kewajiban serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Definisi kontrak dalam pengembangan produktif. Kontraktif, dokumen hukum yang mengatur hubungan antara pihak pengembang dan pengguna atau mitra dalam pengembangan produktif. Elemen penting dalam kontrak, kesepakatan bersama, kejelasan ruang lingkup pekerjaan, dan hak kewajiban pihak terkait. Dasar hukum kontraktif di Indonesia. Yang pertama, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang pertama, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun private. Yang kedua, para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beretikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Ya, yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenal penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Yaitu selanjutnya UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang kedua, pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang menghasilkan karya cipta. Yang ketiga, pemegang hak cipta adalah pencipta sendiri. Pihak yang menerima hak secara sah dan pencipta atau pihak yang menerima hak dari pihak yang menerima hak secara sah. Selanjutnya, UU Non No. 19 Tahun 2002 tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hak ciptanya. Yang kedua, hak cipta tumbuh secara otomatis setelah karya ciptaan dibuat. Yang ketiga, hak cipta berlaku untuk berbagai jenis karya seperti buku, lagu, film, seni rupa, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat prinsip dalam kontrak TIK. Prinsip dalam kontrak TIK terdapat dua, yaitu kesetaraan hukum dan juga kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis kontrak dalam pengembangan TIK. Yang pertama, kontrak pengembangan perangkat lunak. Kontrak pengembangan perangkat lunak mengatur pengembangan, pengujian, dan serah terima perangkat lunak. Lalu yang kedua, terdapat kontrak lisensi yang memberikan hak kepada pengguna untuk memakai produk TIK dengan batasan tertentu. Yang ketiga, terdapat kontrak pemeliharaan yang memberikan hak kepada pengguna untuk memakai produk TIK dengan batasan tertentu. Yang terakhir, kontrak cloud computing mengatur layanan berbasis cloud seperti penyimpanan data atau layanan server. Selanjutnya ada komponen utama dalam kontrak pengembangan TIK. Yang pertama, ruang lingkup pekerjaan. Penjelasan detail tentang pengerjaan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban, mengatur tanggung jawab kedua belah pihak. Lalu yang ketiga terdapat jadwal dan tenggat waktu, termasuk milestone proyek. Dan yang keempat ada biaya, perincian pembayaran ataupun anggaran. Lalu yang terakhir terdapat penyelesaian sengketa, klausul untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi. Aspek hak kekayaan intelektual atau HKI dalam kontrak TIK. Yang pertama ada kepemilikan, yaitu siapa yang memiliki kode sumber atau hak cipta atas produk TIK. Yang kedua ada distribusi, yaitu batasan dan izin dalam mendistribusikan produk. Yang ketiga ada lisensi, yaitu hak pengguna untuk memakai atau mengembangkan ulang produk. Risiko dan mitigasi dalam kontrak TIK dibagi menjadi dua, yaitu risiko umum dan mitigasi. Risiko umum dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi.
Yang kedua, kegagalan proyek akibat komunikasi buruk. Selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memasukkan klausul penalti dan ganti rugi. Yang kedua, membuat kontrak yang detail dan eksplisit. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, dalam pengembangan dan pemanfaatan produk teknologi informasi dan komunikasi, kontrak memainkan peran penting dalam memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak terkait. Kontraktik melindungi hak dan kewajiban para pihak serta mencegah konflik di masa depan. Dasar hukum yang mengatur kontraktik di Indonesia meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Kontraktik memiliki berbagai jenis, seperti kontrak pengembangan perangkat lunak, lisensi, pemeliharaan, dan cloud computing. Elemen utama dalam kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, jadwal, dan tenggat waktu, biaya, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, aspek kekayaan intelektual menjadi krusial, termasuk kepemilikan, distribusi, dan lisensi. Risiko dalam kontraktik seperti pelanggaran privasi dapat diminimalisir dengan klausul penalti dan kontrak yang detail.